Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan tren perkembangan teknologi tahun 2021, mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengaku Ibu Melia Yosita. Kelompok kami yang beranggotakan Maria, Delia, Irwanto. Yang pertama menjadi bahan bahasan kami hari ini adalah tren perkembangan teknologi 2021. Di era saat ini, teknologi memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kegiatan sehari-hari tidak lepas kaitannya dengan bantuan teknologi. Hal ini menjadi acuan dalam memajukan peradaban manusia, pada cara berpikir maupun dalam menghadapi masalah. Dilansir dari laman The Tech Orange, pada beberapa teknologi menjadi tren dari perkembangan teknologi tahun 2021 berikut rangkumannya. Nomor 1 ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. Kita sudah tidak asing dengan istilah Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut dengan istilah kecerdasan buatan. AI sudah dikenal dengan berbagai inovasi kecerdasan buatan yang mumpuni serta memiliki potensi untuk merevolusi setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, ekonomi, dan komunikasi. AI juga berperan penting segala bidang industri, bisa mendeteksi dokumen palsu hingga pengolahan data. Sedangkan machine learning merupakan cabang pengaplikasian dari AI yang dimana machine learning lebih berfokus pada pengembangan sebuah sistem yang cakupannya tidak jauh berbeda dengan AI, seperti pengenalan gambar dan mendeteksi terjadinya kecurangan sistem maupun data yang palsu. Namun sebelum mengeluarkan hasil data machine learning membutuhkan bahan awal. Yang kedua, otomatisasi proses robotik atau RPA. RPA adalah perangkat lunak yang bisa membantu tugas-tugas dasar manusia agar lebih terstruktur. Contohnya adalah dalam memproses invoice, mengisi pemberian kerja bagi karyawan, dan operator akan memasukkan data ke dalam sistem IT sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun dengan adanya RPA bukan berarti untuk menggantikan peran manusia, tetapi lebih membantu pekerjaan agar bisa lebih efektif. Menurut buku Tech Trend in Practice karya Bernard Marr, otomatisasi proses robotik atau RPA termasuk ke dalam 25 besar dari tren teknologi terbesar yang akan diubah pada berikutnya. Demikian dari saya, slide yang selanjutnya akan dijelaskan teman-teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria, NIM 19104170747, kelas pagi C, mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen Melia Yosita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Edge Computing dalam kurung EC. Sebelumnya, komputasi awan telah menjadi arus utama dengan pemain utama AWS, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform mendominasi pasar. Adopsi komputasi awan masih berkembang karena semakin banyak bisnis yang bermigrasi ke solusi awan. Tapi itu bukan lagi teknologi yang sedang berkembang. Yang perlu diperhatikan adalah tren teknologi baru, yaitu edge computing. Karena jumlah organisasi data yang dihadapi terus meningkat, mereka menyadari kekurangan komputasi awan dalam beberapa situasi. Edge computing dirancang untuk membantu memecahkan beberapa masalah tersebut sebagai cara untuk melewati latensi yang disebabkan oleh komputasi awan dan mendapatkan data ke pusat data untuk proses. Itu bisa ada di tepi atau bisa lebih dekat ke komputasi perlu dilakukan. Untuk alasan ini, komputasi tepi dapat digunakan untuk memproses data yang sensitif terhadap waktu di lokasi terpencil dengan konektivitas terbatas atau tanpa konektivitas ke lokasi terpusat. Dalam situasi tersebut, komputasi tepi dapat bertindak seperti pusat data mini. Edge computing atau komputasi akan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan perangkat Internet of Things
(LOT). Pada tahun 2022, pasar komputasi tepi global diharapkan mencapai 6,72 miliar. Dan tren teknologi baru ini hanya dimaksudkan untuk tumbuh dan tidak kurang menciptakan berbagai pekerjaan, terutama untuk insinyur perangkat lunak. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum merupakan bentuk komputasi yang memanfaatkan fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan kuantum. Tren teknologi yang luar biasa ini juga terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona dan untuk mengembangkan vaksin potensial. Berkat kemampuannya untuk menanyakan, memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti data dengan mudah, apapun sumbernya. Bidang lain di mana komputasi kuantum menemukan aplikasi adalah perbankan dan keuangan, untuk mengelola risiko kredit, untuk perdagangan frekuensi tinggi, dan deteksi penipuan. Komputer kuantum sekarang berkali-kali lebih cepat dari komputer biasa, dan merek besar seperti Splunk, Honeywell, Microsoft, AWS, Google, dan banyak lainnya kini terlibat dalam membuat inovasi di bidang komputer kuantum. Pendapatan untuk pasar komputasi kuantum global diproyeksikan melampaui 2,5 miliar pada tahun 2029, dan untuk membuat tanda dalam teknologi baru yang sedang tren ini perlu memiliki pengalaman dengan mekanika kuantum, aljabar linier, probabilitas teori informasi, dan pembelajaran mesin. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Irwanto dari kelas C NIM 1910417029 di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Teknologi jaringan 5G. Saat ini jaringan 5G sangat berperan penting dalam mendorong kemajuan teknologi artificial intelligence. Selain kecepatan jaringan yang didukung dari teknologi 5G, juga mendukung perkembangan dunia di industri dalam menciptakan sebuah inovasi baru dan implikasi bisnis untuk penggunaan tampilan. Jadi, manfaat teknologi 5G lainnya adalah adanya teknologi smart homes and trees 5G. Dari 5G merupakan generasi kelima jaringan data kabel yang kecepatannya melebihi dari jaringan 4G maupun 3G dengan koneksi yang stabil dan memiliki kemampuan diantaranya bandwidth depth yang tinggi, kecepatan internet, dan tingkat delay jaringan yang rendah. Keamanan cyber. Keamanan siber adalah teknologi terbaru lainnya dalam ilmu komputer. Dengan meningkatnya kejahatan dunia maya, perlunya peningkatan kemampuan siber untuk menjaga dari tindakan persetan seperti data maupun dokumen penting bisa bocor. Di masa mendatang, ini akan menjadi salah satu teknologi yang paling populer yang kaitannya di bidang informasi dan teknologi dalam meningkatkan sistem keamanan dari data yang dijaga kerahasiaan. Terima kasih. Demikian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.